Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena begitu besar kasih-Nya kepada kita semua sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di tempat ini secara hybrid dan juga live streaming melalui kanal YouTube GKI Sarwa Indah. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah hybrid dan juga live streaming melalui kanal YouTube GKI Sarwa Indah, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di dalam persekutuan GKI Sarwa Indah. Pokok-pokok warta untuk hari ini adalah sebagai berikut. Kebaktian umum Minggu Paskah kelima pada pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Emeritus Agus Wianto dari GKI Cinere. Yang kedua, kebaktian remaja diadakan pada hari ini, Minggu 28 April 2024, dengan tema Ajaib Benar Anugerahmu. Pelayan firman oleh Penatua Tri Surya Maharani Pasaribu dan majelis pendamping oleh Penatua Kristabel Panggabean. Bertempat di ruang ibadah remaja Sekolah Nusa Indah. Mohon perhatian jemaat. Berikutnya, pelayanan di PWK Hana akan diadakan pada hari Kamis 2 Mei 2024 pukul 10 WIB, pelayan firman oleh Bapak Imade Agustinus, majelis pendamping oleh Penatua Immanuel Marino, dan MC oleh Ibu Titi Martin dan piket Komisi Diakonia. Bertempat di ruang ibadah PWK Hana Kedaung Ciputat. Tuhan memberkati pelayanan kita. Berikutnya PA online akan kembali diadakan pada hari Kamis 2 Mei 2024 pukul 19.30 dengan tema Menjadi Pemenang. PF oleh Saudari Jojor Sri Rezeki Tobing, majelis pendamping oleh Penatua Rosmina Daily, dan MC-nya oleh Ibu Lili Friska Novayanti Siregar, bertempat di Zoom virtual meeting. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Berikutnya persekutuan doa pagi akan kembali diadakan pada hari Sabtu 4 Mei 2024 pukul 6 WIB dengan PF oleh Penatua Nasib M. Sipahutar. Majelis pendamping oleh Penatua Tri Surya Maharani Pasaribu dan piket oleh Penatua Christopher Lubis dan Penatua Yohanes M. Saapang. Bertempat di Zoom virtual meeting, mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Berikutnya,
PA KUL akan diadakan pada hari Jumat 10 Mei 2024 pukul 10 sampai dengan 11 WIB dengan PF Ibu Desi Lumban Raja dengan tema Karunia untuk Berbagi. Majelis pendamping oleh Penatua Rosmina Deli dan MC oleh Ibu Juliana Embuki. Bertempat di Sekretariat Jalan Vinka, Kafling 531, Bukit Nusa Indah. Mohon perhatian jemaat. Berikutnya dari Panitia SI1. Celengan Aksi Puasa Paskah 2024, Panitia telah menyerahkan hasil celengan aksi Paskah tersebut kepada Panti Rehabilitasi ODGJ Yayasan Kemah Peduli Sahabat Kasih pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sebesar 20 juta rupiah. Panitia SI1 mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh jemaat dan simpatisan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pokok-pokok warta untuk hari ini. Untuk lebih lengkapnya jemaat dapat membaca di warta jemaat dalam bentuk file PDF. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita memasuki ibadah Minggu Paskah 5 yang mengingatkan umat untuk tinggal di dalam sang pokok anggur, untuk bisa berbuah dengan mengasihi sesama. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah pagi hari ini. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan KJ 21 bait pertama sampai kedua, hari Minggu, hari yang mulia.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Dalam dunia pekerjaan, mendengar bos menyebut kata-kata seperti target, tenggat, kuota, hasil, dan lain-lain, kadang bisa menimbulkan rasa takut dan gentar. Apalagi kalau kata seperti itu keluar dari Sang Maha Kuasa. Di sini Tuhan Yesus menggunakan istilah berbuah. Ada perbedaan di antara ranting yang menghasilkan dan yang tidak menghasilkan buah, yaitu orang yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Yesus dengan yang tidak. Orang Kristen seharusnya mencapai sesuatu yang konkret jika ia tidak ingin dirinya dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Bila dunia mengatakan target harus dicapai secara pribadi, Tuhan memaparkan betapa bergantungnya seorang murid dalam menghasilkan buah. Pertama, ia dibersihkan oleh Bapa supaya bisa lebih banyak berbuah. Kedua, dan yang paling penting, ia mampu berbuah secara maksimal jika dirinya tinggal di dalam Kristus, Sang Pokok Anggur. Yang ketiga, murid berbuah karena firman Tuhan tinggal di dalam dirinya. Dalam arti firman Tuhan menjadi dasar kehidupannya. Keempat, buah karya si murid niscaya memuliakan Tuhan, karena buah itu memang terjadi karena kuasa Tuhan sendiri. Mari kita belajar bagaimana menjadi ranting yang menghasilkan buah dalam ibadah saat ini. Kita angkat nyanyian dari KJ 309, bait pertama dengan ketiga, biar ku tumbuh di batangmu. Hidupkan daku
Bagaimana caranya orang Kristen dapat tetap melekat pada sumber kehidupan, yaitu Kristus, dengan membiarkan firman-Nya menjadi pusat hidupnya. Gereja dan orang Kristen yang demikian akan menghasilkan buah-buah rohani dan perbuatan baik yang memuliakan Allah. Apapun yang dilakukan gereja dan orang Kristen sesuai dengan janji Kristus, maka doa-doanya akan terkabul. Gereja dan orang Kristen yang hidup dan berbuah adalah mereka yang berpusatkan pada Kristus. Umat dipersilahkan doa pengakuan dosa terlebih dahulu secara pribadi, dan saya akan menutupnya dengan doa pengakuan dosa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Pada saat ini kami mau mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Seringkali kami mengabaikan perintah-Mu. Seringkali kami lebih mengikuti nafsu duniawi kami, sehingga kami jauh dari kasih dan penyertaan-Mu. Kami menyakiti hati sesama kami, bahkan kami menyakiti hati-Mu. Banyak perbuatan yang kami lakukan menjauh dari jalan-Mu yang benar. Kami merasa mampu, bahkan kuat untuk menjalani hidup ini tanpa penyertaan-Mu. Kami bahkan lebih memilih jalan kami sendiri, bukan jalan-Mu. Kami sadar akan kecenderungan hati kami untuk berbuat jahat. Kami menyadari dosa yang kami perbuat, sehingga kami dipenuhi dengan rasa bersalah, kehilangan sukacita, bahkan kehilangan damai sejahtera daripada-Mu. Karena itu ya Bapa, kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa, kiranya kami mendapatkan kasih karunia-Mu, sehingga kami bisa memperbaiki hidup kami, berpusat pada Kristus, dan menghasilkan buah-buah rohani kami. Biarlah kami datang kepadamu yang penuh belas kasih, dan mohon agar kami diampuni dan dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan, taat kepada
Dengarlah berita anugerah bagi kita dalam Injil Yohanes 15 ayat yang keempat yang tertulis demikian. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur pada Allah. Salam damai, salam damai, salam damai Kristus besertamu. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa.
Tuhan, kami datang padamu pada saat ini. Kami boleh merayakan Paskah kelima, sebuah perjalanan siarah iman yang terus kami ikuti. Siarah mengikuti Yesus yang menang, Yesus yang bangkit, dan yang menjamin kemenangan kami. Tuhan, tolonglah kami, sehingga melalui firman Tuhan yang kami baca, kami juga boleh mendapatkan satu kekuatan yang baru untuk kami boleh terus melangkah di dalam kehidupan ini. Perbaharuilah kami, tuntunlah kami melalui firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Pejabat istana dari Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, "Bangkitlah dan berangkatlah ke seberang selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu Filipus bangkit dan berangkat. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida istana, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah mereka kereta itu." Filipus bergegas ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, keadilan tidak diberikan kepadanya. Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Lalu kata pejabat istana itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapa nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Filipus pun mulai berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata pejabat istana itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Lalu Filipus membaptis dia. Ketika mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ternyata Filipus sudah berada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah sabda Tuhan.
luput semua di depannya, yang tak dapat terus hidup. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Dan semua anak-anak cucu kan beribadat kepada Tuhan, akan mengisahkan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang, kan beritakan keadilan Tuhan pada bangsa yang kan lahir. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Bacaan 2, pembacaan surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap tinggal di dalam Allah dan Dia di dalam kita, karena Ia telah mengaruniakan Roh-Nya kepada kita. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa yang tetap tinggal di dalam kasih, ia tetap tinggal di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seseorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Inilah perintah yang kita terima dari Dia. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan.
Pembacaan Injil terambil dari Injil Yohanes, Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8 yang berbunyi demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku. Kata penting di sini tinggal atau meno itu 11 kali ada di sini. Dan itu yang menjadi inti. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Ada slide di situ. Ya, tema hari ini ranting yang berbuah. Maka nanti tema yang akan kita bahas lebih banyak dari Injil Yohanes. Itu. Lalu 1-2 nanti saya akan mengambil dari Kisah Para Rasul. Nah, yang menarik saat ini kita merayakan Paskah. Sudah 5, Paskah kelima. Jadi hampir sebulan. Masih adakah gemanya? Itu pertanyaannya. Mari kita lihat. Berikutnya slide-nya. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau melihat slide, kita lihat ada 4 jenis. 4 jenis orang Kristen. Dalam bahasa yang sederhana, itu pakai bahasa Jawa semua. Kenapa bahasa Jawa? Supaya gampang gitu ya. Pakai gitu. 4 tipe orang Kristen. Nah, saya mengambil itu dari teorinya James Fuller. Itu yang ada di sebelah kanannya. Gitu. Nah, yang sebelah kanannya hanya untuk referensi. Itu mungkin nanti ada beberapa yang salah ketik, tapi nggak apa-apa. 1, tipe orang Kristen. Adakah yang tipenya nongol? Oh, jawabnya banyak gitu ya. Nongol berarti hadir. Nongol berarti datang di gereja. Nongol tiap hari Minggu. Bisa dihitung. Oke. Nah, kita bertanya, kalau gitu ngapain yang dilakukan di gereja kalau pada tipenya nongol? Saya paling mudah ngamati karena saya paling di depan gitu ya. Apalagi di Cinere gitu, saya ngamati yang di atas, yang di bawah. Selain duduknya posisinya kok hampir sama tiap minggu di situ gitu. Nah, tapi yang tipe nongol itu, saudara-saudara, pikirannya banyak ngelayang gitu. Yang diamati 2. 1, kalau ada warta, itu yang dibaca pasti warta. Gitu.
Entah dibaca sudah sampai selesai, tapi baca lagi. Nggak tahu, tapi yang penting nongol. Selain warta, benar atau tidak, yang dipegang itu HP. Dari awal sampai akhir gampang itu paling enak. Itulah tipe nongol. Lalu kita akan bertanya, kenapa kok nongol? Ya diajak. Karena diajak ya datang. Apalagi yang ngajak istri. Kalau nggak datang nggak dimasain. Itu kan? Nah, jadi datang. Daripada bertengkar, daripada nggak dimasai. Tapi cirinya pikirannya itu melayang. Itu. Apalagi yang ngajak mertua, nggak berani bantah. Gitu. Pasti akan duduk di situ. Kalau nggak berani ngelawan. Itu. Apalagi masih pacaran sama doi. Lumayan, lama di situ. Itu. Minggu depan nongol lagi. Ciri khas nongol berarti hanya hadir. Tapi tidak ada pertumbuhan. Tidak ada pertumbuhan rohani. Sehingga kalau ngomong tentang ranting yang berbuah, itu baru nongol, saudara-saudara. Itu. Apakah ini cukup? Tidak. Harus ditingkatkan? Iya. Kemana? Ya lebih dalam lagi. Gitu. Nah, Paskah adalah sebuah kuasa. Kuasa yang mengubah kehidupan seseorang. Sehingga tidak hanya nongol aja, murid Yesus tidak hanya nongol aja gitu ya. Cerita tadi dari Kisah Para Rasul itu malah berbuah. Memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Dia akan Filipus. Jadi nongol cukup? Tidak. Jawabnya ayo yang kedua. Yang kedua yaitu nempel. Nempel karena cocok. Nempel karena klop. Satu sekolah. Wah, ngomongnya nyambung. Jadi kalau yang pertama tadi nongol itu karena terpaksa dipaksa. Nempel karena ada perasaan yang main. Mulai cocok, mulai klop itu. Ada emosi perasaan saya. Perasaan yang menimbulkan rasa senang. Kenapa nempel? Ada geng saya. Nah, ketemu kalau ngomong cocok. Mau ngomong tentang kuliner, mulai dari Jalan Sabang ya cocok. Mau kemana lagi ya cocok. BSD itu baru nempel itu. Besok ia akan datang lagi itu. Ya klik nyambung, emosinya juga mulai main. Ini. Nah, gereja di luar negeri ini nempel ini banyak. Karena biasanya habis makan ada potluck. Jadi lumayan orang yang kos di sana gitu ya, ngirit uang. Bisa makan di situ. Ini yang disebut nempel atau melekat. Adakah ini? Adakah ini? Oh, langsung ngomong banyak Bu Hartati. Itu. Apakah cukup hanya nempel? Tidak. Itu. Nah, saudara-saudara, nongol, nempel. Kalau mau istilah yang lebih kerennya, indifferent faith. Iman yang masih anak-anak. Nggak bisa didefinisikan, memang disuruh kok. Kalau enggak dimarahin. Gitu. Atau di situ intuitive faith, nempel. Intuitif. Gitu. Yang ketiga, itu nancep. Apa artinya nancep, Bu Erni? Masuk, punya akar, punya fondasi, punya akar yang kuat. Itu. Kalau ada masalah, saya tidak bisa nanggung sendiri. Kemana saya lari? Kepada Tuhan. Itulah mulai nancep. Mau ujian, Biston pagi rame. Itu kan karena butuh Tuhan. Itu. Nah,
kehidupan rohaninya mulai itu. Nah inilah nancep. Nancep berarti mythical, literal faith, gitu ya. Berarti ada sesuatu yang mulai nyantol, gitu. Nah, sehingga kehidupan rohani mulai tumbuh, ini. Nah, sehingga di situ ada kehidupan yang mulai diubah. Diubah oleh apa? Kebenaran firman Tuhan. Kalau ujian tidak boleh nyontek. Karena tidak boleh nyontek harus belajar. Nancep. Gitu. Bekerja harus rajin. Jangan melakukan yang tidak benar, nancep. Hidup orang Kristen yang ketiga ini lebih baik. Paling bagus mana? Nomor 4. Apa itu? Nungsep orang muncul-muncul itu. Ngeresep. Ngeresep itu menyerap. Betul Pak Made, menyerap itu. Kalau ada air, menyerap itu seperti apa? Ya tinggal kalau ada kapas dimasukkan air, menyerap. Yang seneng kopi, nah terus ada roti tawar dimasukkan, itu ngeresep, lalu dimakan itu. Sehingga rotinya bukan tawar, roti rasa kopi dan manis, ngeresep. Ada sari-sari yang dibawa, ada karakter Kristus yang kemudian mewarnai kehidupan kita. Itu yang keempat, ada perubahan. Kok beda? Lah iya, karena sudah mulai resep itu. Dulu baca kitab suci males banget. Sekarang mulai rajin. Bukan hanya rajin, di stabilo merah, kuning, hijau, biru, abu-abu. Itulah. Ada sesuatu yang Tuhan mau titipkan. Itulah ngeresep. Datang kebaktian bukan cari khotbahnya yang lucu. Tapi saya pengen dapat sesuatu yang lebih. Itulah ngeresep itu. Sehingga mulai, saya favorit sama Pak Yowas, saya favorit sama Pak A, Pak B, Pak C. Itulah orang mulai ngeresep itu. Nah, Paskah berarti ada sebuah kuasa yang mengubah. Kalau ranting yang berbuah, pertanyaannya, apakah 4 tahapan ini ada? Kalau ada, di mana kita berada? Nggak usah jawab keras-keras. Cukup direnungkan, gitu kan? Itulah tahapan-tahapan kita. Apakah di gereja banyak yang mana? Gereja kita banyak yang mana? Jangan keras-keras ya, gitu. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat Paskah adalah sebuah perubahan. Apakah betul ada perubahan? Lanjut slide-nya. Nah, sekarang kita ngomong HP lagi lah, antara profil dan status. Orang yang nongol, orang yang nempel akan berbeda antara profil dan statusnya. Paskah, orang mengucapkan Happy Easter, gitu ya. 31 Maret, belum ada sebulan ya? Belum toh? Belum ada sebulan loh. Ya, belum ada sebulan. Nah, tuing, profil, status, ucapan. Paskah, pasti aku selamat karena anak Allah hidup. Profilnya, statusnya Happy Easter. Minggu ya itu, Senin, tanggal 1 April. Nah, kalau setan baca status itu menyesal ya. Pasti aku selamat
karena anak Allah hidup. Itu diposting kemana-mana. Itu tuing. Senin, 1 hari belum 24 jam. Belum sampai seminggu. Profilnya masih sama, Happy Esther. Statusnya, ku coba untuk bertahan. Selasa, bebanku terasa berat. Masih Happy Esther. Itu saudara-saudara. Itulah manusia. Dipengaruhi oleh situasi. Paskah, apakah mengubah hidup kita? Itu. Nah, hari Rebu, nggak tahu status hari ini ngapain ya. Jangan-jangan mana aku kuat. Besok lagi beratnya hidup ini. Untuk mengasihi. Aduh, dia udah lakukan sesuatu. Ini. Saudara-saudara, profil, status. Kalau hanya nempel, kalau hanya nongol, mungkin bisa berubah. Murid-murid Yesus dulu juga gitu. Kalau kita lihat ya, peristiwa Paskah kan gitu kan. Dari yang takut, tercerai-berai, tapi dikuatkan dan makin kuat. Makin kuat untuk melangkah. Karena Paskah adalah sebuah kuasa yang diberikan kepada saudara dan saya. Maka singkat kata, tema hari ini, ranting yang berbuah. Itu. Ranting yang berbuah. Nah, kenapa harus berbuah? Jawabnya, ini bacaan yang sudah terkenal toh, ranting yang berbuah. Yohanes 15 ini dibaca berkali-kali. Bukan tanaman hias. Kalau tanaman hias itu kaktus, gelombang cinta, hanya indah dari luar. Gerombol, daunnya cantik, batangnya bagus, yang dibutuhkan bukan itu. Ranting yang berbuah, bukan tanaman bunga. Yang dibutuhkan bukan hanya bunganya yang membuat baik, menarik, dicari orang, ditanam orang. Bunga tulip gitu ya. April cari apa? Tulip gitu ya. Atau di Turki gitu ya. Jepang, bunga sakura. Ranting yang berbuah. Jadi yang diharapkan berbuah itu. Nah, mari kita lihat teks hari ini. Teks hari ini, saudara-saudara, ini gambaran yang diungkapkan Yesus. Ranting yang berbuah. Pohon anggur diharapkan berbuah. Bukan hanya daunnya rimbun. Bukan hanya berbunga. Tapi ayat 2 dibutuhkan tinggal di dalam dia. Butuh perawatan, kadang-kadang dibersihkan. Pohon anggur itu katanya 3 tahun pertama itu dicegah untuk dapat berbuah. Supaya apa? Supaya berikutnya menghasilkan buah yang bagus. 3 tahun loh ditahan. 3 tahun untuk bertumbuh. Bukan hanya nempel, tapi nancep. Tapi saudara-saudara, setelah berbuah, di situ dia akan terus menghasilkan buah. Apa perlu perawatan? Iya. Perlu pembersihan? Ya, dipangkas itu. Nah, kayu anggur katanya tidak bisa dipakai apa-apa karena lembek. Jadi hanya dibuang dan dibakar. Nah, tanda orang Kristen berbuah seperti apa? Undangan kepada murid Kristus yang tinggal pada pokok anggur. Maka meno tinggal 11 kali. Relasi yang dekat, melekat. Seperti apa intro itu sudah menggambarkan ada 4 itu loh. Tanda orang yang tidak berbuah, orang Yahudi. Ranting yang tidak berguna. Yang tolak suara Kristus, tidak percaya pada Kristus. Itu. Nah, maka berikutnya, slide berikutnya, berbuah. Berbuah berarti ada produktivitas. Jangan mandek. Kalau mandek itu tidak ada apa-apa. Bukan sekedar nempel. Bukan sekedar nancep. Tapi
sapi terus dibentuk oleh sifat-sifat Kristus. Maka di situ menghasilkan sesuatu, memberi manfaat bagi lingkungan. Seperti apa contohnya, Pak? Contohnya seperti Filipus tadi. Itu satu. Tapi orang yang senang mencari, mau mencari, proses bertumbuh. Seperti apa? Jawabnya seperti sida-sida dari Ethiopia. Ciri khasnya seperti apa sida-sida dari Ethiopia? Satu, mulai ada hasrat. Orang mulai tertarik mencari sesuatu. Tanda kita bertumbuh, apakah ada hasrat? Ada tertarik mencari sesuatu. Lihat ayat 27. Sebagai orang luar ingin belajar tentang Allah, belajar tentang kasih. Maka dia melakukan perjalanan. Perjalanan berapa jauh? 300 km itu kalau dilihat dari Mesir kuno ke Yerusalem. 300 km ditempuhnya. Untuk apa? Karena dia mulai tertarik mencari kebenaran. Ayat 29 yang kedua. Karena dia mencari, maka ada pencerahan sekelibat. Pencerahan yang seperti apa? Nah, kadang-kadang kita dalam membaca sesuatu, oh, ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan pada saya. Orang bilang itu rema kan? Cukup hanya rema? Tidak. Dia harus mendiskusikan. Cari lebih lagi, cari lebih lagi. Maka ketemu dengan Filipus kan? Itulah hasrat mencari. Ada pencerahan sekelibat. Lalu akhirnya jadi percaya dan dibaptis. Itulah orang Ethiopia. Semangat untuk mencari. Tidak hanya nempel. No. Selanjutnya belajarlah yang terakhir dari Filipus. Ya, dari Filipus. Filipus itu siapa? Sekelompok diaken yang dipilih di Kisah Para Rasul 6. Terjadi penganiayaan. Dianiaya, dia tidak surut. Dia malah keluar. Keluar kemana? Ke Samaria. Di Samaria ngapain? Memberitakan Injil. Itulah tanda orang yang berbuah. Jadi orang yang berbuah, dia terus mempunyai sukacita, membagikan sukacita, dan meneruskan kabar sukacita itu kepada semua orang. Lalu pertanyaannya, mari sebagai kesimpulan. 4 ya, tipe orang Kristen tadi. Apa aja tadi? Nongol, nempel, nancep, resep. Yang mana yang kita mau lakukan? Resep. Belajarlah 2 hal. 1, ada kegairahan untuk mencari. Seperti siapa? Sida-sida dari Ethiopia. Kegigihan mencari. Ada pencerahan sekelibat. Dan itu yang ditangkap. Yang kedua, jadilah seperti Filipus. Untuk terus memberitakan Injil. Tuhan menyertai kita. Amin. Kita masuk dalam saat ini. Eklesia berjalan bersatu.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Allah Bapa yang kekal, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang mengorbankan dirinya untuk kami, yang telah menebus dosa kami, yang telah memberikan kami keselamatan, dan memberikan kami kehidupan yang sangat memberikan sukacita, karena kami menjadi ranting yang berbuah. Dan juga kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus oleh karena dalam setiap kegiatan kami di hari Minggu, kami bisa menggunakan gedung ini untuk beribadah. Bersama-sama kami bersyukur juga karena Tuhan senantiasa beserta dengan kami dalam setiap keadaan kami dalam lingkungan bergereja. Saat ini Tuhan, kami berseru bersama di dalam pergumulan kami untuk memiliki gedung gereja. Kami yakin dan percaya bahwa apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang sedang kami doakan saat ini, Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu mampukan kami untuk senantiasa bersama menggumuli di dalam jemaat ini untuk proses pembangunan, bahkan juga dalam setiap proses perizinan yang ada saat ini, kami sungguh sangat membutuhkan kuasa Tuhan. Dari setiap anggota yang sedang bekerja mengumulkan untuk proses perizinan ini, kiranya tangan Tuhan yang bekerja untuk teman-teman kami, dan juga untuk setiap dana yang kami butuhkan, untuk hal-hal yang mungkin secara teknis tidak kami mengerti, tetapi biarlah kiranya pertolongan Tuhan juga yang memberikan kekuatan kepada kami untuk mengerjakan di dalam semuanya. Dan kami juga terus berdoa meminta pertolongan Tuhan supaya apa yang kami doakan bisa Tuhan jawab, dan kami sungguh merindukan ya Tuhan, kiranya kami juga bisa bersatu, bersahati, bersama-sama kami mendukung di dalam doa, bersama-sama kami berdoa kepada Tuhan supaya kami memiliki gedung ibadah yang lebih layak. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, kami ingin melanjutkan syafaat kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, Pak Bati yang berulang tahun pada hari ini, Bapak Frederick Henderson, Bapak Daud Agung Manurung, Pendeta Christian Dewantara, Saudari Philip Bangun, Saudara Arthur Ming Hutagalung. Tuhan, kami boleh bersyukur karena rahmat dan kasih Tuhan yang boleh terus melimpah di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh terus merasakan cinta Tuhan, dan biarlah ya Tuhan hati mereka boleh terus berlimpah dengan kebaikan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang terganggu kesehatannya, Tuhan boleh menolong. Untuk Bapak Raffles Simamora di Rumah Sakit Fatmawati tanggal 30 April nanti tindakan endoskopi, biarlah ya Tuhan Kau boleh menolong dan menyertai sehingga hasil endoskopi juga baik. Tuhan, untuk saudara-saudara kami dalam masa pemulihan, Ibu Mami Palon, Ibu Hana Panjaitan, Bapak RC Siagian, Bapak Rudi Pasaribu, Ibu Sri Herawati Hutasoid, Ibu Ruslina Limbong Sagala, Bapak Hotman Tua Hutapea, Oma Sarah, Ibu Elizabeth Bati, Ibu Irna Kurniarini Siadari,
Nika Dek Wiryani, Bapak Karnoto Wijaya, Ibu Nike Elizabeth Buki, Ibu Yulia Kristanti, Bapak Wahyu Hidayat, Ibu Yohana Triani, Ibu Maria Magdalena, dan Ibu Tambunan. Biarlah Tuhan dalam masa-masa pemulihan, rahmat dan kasih Tuhan yang boleh terus melimpahinya, Engkau yang boleh terus menolongnya. Tuhan, kami berdoa untuk kami satu persatu, biarlah Tuhan boleh terus topang, boleh sertai kami di dalam kami melangkah dan melanjutkan kehidupan kami selama seminggu mendatang. Cinta kasih dan rahmat Tuhan yang boleh terus menolong kami. Tuhan, Engkau yang boleh terus sertai kami. Tuhan, Engkau boleh berkati juga untuk Majelis Jemaat GKI Sarua Indah, untuk Bapak Pendeta Christian Dewantara, sehingga di dalam melayani dan mengembalakan jemaat, Engkau yang boleh terus memperlengkapinya. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami, para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah, berkati mereka Tuhan dengan berkat-berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami mau berdoa. Yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari hidup dalam sukacita, karena Allah terus membuat kita bertumbuh, karena pemeliharaannya tiap hari. Mari mengumpulkan persembahan dengan mengingat akan firman-Nya yang terdapat dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17a. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan pada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 292, bait 1 sampai baitnya yang ketiga, Tabuh Gendang. Gembus kecapi dari memuji
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersukacita dan bersyukur ya Bapa atas pemeliharaan-Mu terhadap hidup kami hari lepas hari. Dan pada saat ini ya Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Berkati ya Bapa, persembahan kami ini ya Bapa, biarlah menjadi persembahan yang berkenan kepadamu ya Bapa. Bapa yang di surga, berkati kami juga Tuhan yang mengelola persembahan ini, agar kami boleh mengelolanya dengan baik. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bintang pandanganku, cadas yang teguh, pandu yang setiawan, mangkat bagiku. Roti kehidupan, mata air sejuk, Kaulah peganganku, Yesus Tuhanku. Kaulah peganganku, Yesus Tuhanku. Tanpa Kau Tuhan, jalanku berat. Siapakah menghibur aku yang benar? Hilanglah asaku tanpa kasih-Mu. Iman, harap, kasih, Yesus Tuhanku. Iman, harap, kasih, Yesus Tuhanku. Maka karena itu, aku jalan terus, hingga ku menghadap tahta yang kudus. Takkan ku katakan tiada hartaku, hanya Kaulah saja, Yesus milikku. Hanya Kaulah saja, Yesus milikku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Hiduplah dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama, hasilkan buah, yakni mengasihi sesama dan giat mempersaksikan Tuhan kepada siapapun. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Teman-teman, jangan lupa untuk datang ke Persekutuan Pemuda setiap hari Sabtu minggu ketiga. Selamat hari Minggu. Selamat hari